Oke, jadi kalau kalian mau masuk Unpad, selain SNM dan SBM itu ada 3 jalur masuk lain. Kalau di BEM aku sendiri, itu hampir setiap hari ada info beasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Gak kerasa ya, terhitung sudah memasuki hari ke-8 pelaksanaan PPKM Jawa Bali. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan bagi kalian yang masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oke, berjumpa lagi bersama Podcast Edukator. Perkenalkan, nama saya Ananda Ega. Di episode 2 kali ini akan membahas mengenai safari kampus. Wah, kira-kira universitas mana yang akan kita bicarakan? Simak video singkat berikut ini. Berdiri di tengah Tatar Sunda, yang kaya akan ragam budaya, dan keindahan alam yang subur dan makmur. Menjadi tonggak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Membentuk insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Universitas Padjadjaran atau Unpad lahir dari prakarsa pemuka masyarakat Jawa Barat dan dukungan pemerintah daerah untuk memiliki perguruan tinggi yang mampu menyelenggarakan berbagai bidang keilmuan. Diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 September 1957 silam. Hingga saat ini, Unpad telah memiliki beragam capaian prestasi kelembagaan. Di antaranya, berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum dengan akreditasi institusi A. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya visi dan misi Unpad menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan kelas dunia yang mampu mendukung daya saing bangsa melalui proses pendidikan bermutu dan penelitian yang inovatif. Siapa sih yang nggak kenal dengan Universitas Padjadjaran, kampus yang berdiri pada tanggal 11 September 1957 dengan lokasi di Bandung ini sudah tercatat sebagai perguruan tinggi negeri dengan peminat terbanyak se-Indonesia pada SNMPTN dan SBMPTN. Wah, bisa dibilang Unpad ini emang sebagai salah satu universitas favorit di Indonesia. Untuk berbincang mengenai Unpad lebih lanjut, tentu aku nggak sendiri nih. Ada satu narasumber cantik, pastinya mahasiswa Unpad dong ya. Oke, sebelumnya aku mau baca CV narasumber terlebih dahulu. Narasumber yaitu mahasiswa hukum Universitas Padjadjaran bernama Hillary Abigail yang lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Berdomisili di Bogor dan banyak sekali pengalaman dan pencapaian yang diraih sampai saat ini. Di antaranya nih terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, Putri Padjadjaran Fakultas Hukum 2020, Duta Kampus Group tahun 2020, Brand Associate Koki Samasta 2021, dan TikTok Creator of Educator.id tahun 2021. Sisanya masih banyak lagi dan keren-keren. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saat ini sudah terhubung dengan Kak Abigail. Boleh? Halo Kak. Halo, suara aku jelas ya? Jelas Kak. Selamat malam Kak.
Selamat malam. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, luar biasa. Saat ini lagi di mana Kak? Apa di Bandung atau di domisili? Di rumah, karena Oh, di iya. Bandung juga nggak ada kegiatan, nggak ada kampus, jadi mau nggak mau di rumah. Berarti kesibukannya selain menyoal perkuliahan, lagi sibuk apa nih Kak? Kuliah kebetulan udah libur. Fakultas aku tuh cukup cepat liburnya, 2 minggu lalu udah libur. Sekarang berarti sibuknya tinggal ngurusin organisasi, ngurusin paguyuban, ngurusin hima ya, kegiatan-kegiatan non akademik yang masih jalan di fakultas. Kalau boleh tahu nih Kak, kan Kakak Fakultas Hukum, sementara Unpad ini ternyata posisinya nggak cuma ada di Jatinangor, tapi juga ada di Diklat Hukum Sumedang. Nah, kalau boleh tahu sendiri, Fakultas Hukum itu di mana tuh Kak Unpadnya? Kalau aku S1 tuh Fakultas Hukum semua sejak 2014 itu udah pindah semua ke Jatinangor. Yang awalnya kita tuh masih sebelum 2014, 2015 tuh sebelum itu masih hybrid, ada yang beberapa kelas di Pati Ukur, ada yang beberapa kelas di Dago, ada yang beberapa kelas di Jatinangor. Tapi sejak ada keputusan dari rektor yang baru, semua S1 itu di Jatinangor, tapi kalau yang S2-nya itu masih disebar-sebar, ada yang di Imam Bonjol, ada yang masih di Pati Ukur juga. Jadi kalau untuk S1 semua sih udah full di Jatinangor. Ya sama-sama gitu ya Kak. Suara saya terdengar kan ya Kak? Iya, jelas. Oke. Kalau menurut artikel yang saya baca nih Kak, Unpad ini menempati posisi ke-16 pada peringkat universitas terbaik di Indonesia nih menurut Kemendikbud. Mungkin untuk Kakak pribadi bisa diceritakan mengapa Kakak memilih Unpad sebagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan? Kenapa aku milih Unpad? Awalnya itu kan aku masuk Fakultas Unpad itu dari SNMPTN. Waktu itu di tahun aku di 2018, regulasinya itu masih harus milih PTN yang ada di lingkup wilayah kita, wilayah sekolah. Dan kebetulan sekolah aku di Cibubur. Cibubur tuh masih masuk Kabupaten Bogor. Jadi pilihan aku tuh cuma boleh ke PTN yang di Jabodetabek plus Jawa Barat, karena Cibubur itu masuknya Jawa Barat meskipun lebih dekat ke Jakarta sebenarnya. Dari situ aku mulai kayak, wah yang mana nih fakultas hukumnya, karena aku udah nargetin pengen masuk fakultas hukum yang mana ya. Ada beberapa nama kampus, tapi yang pas aku cari-cari lagi di literatur, cari-cari di internet, tanya-tanya orang, yang paling menarik perhatian aku sih Universitas Padjadjaran ini, karena dia kayak tadi udah dijelasin di video, SBM dan SNM-nya itu peminatnya terbanyak. Jadi aku kayak, wah, mau dong ke kampus yang orang banyak minat gitu kan. Bukan cuma favorit, tapi akreditasinya bagus, udah PTNBH juga, plus kualitas alumninya juga bagus. Jadi menurut aku, kalau emang ada yang terbaik, kenapa nggak pilih ke situ? Kadang orang-orang juga bilang, kenapa sih harus keluar dari Jabodetabek, kenapa sih nggak pilih yang PTN di Jakarta aja? Justru itu salah satu alasan aku pilih Unpad, biar aku bisa belajar cross culture juga. Karena aku dari lahir, dari TK sampai SMA, selalu ada di Jakarta aja, selalu ada di Jabodetabek. Jadi aku nggak pernah experience belajar bahasa daerah, aku nggak pernah experience kontak langsung, tektokan sama orang-orang dari daerah selain Jabodetabek. Jadi pengen keluar dari comfort zone, kayak, oh ini udah kuliah, berarti saatnya aku ketemu orang-orang yang lebih diverse. Apalagi katanya orang-orang Bandung tuh baik. Jadi aku kayak, wah beda nggak ya sama orang Jakarta. Aku kayak fix banget nih harus ke Bandung. Ya meskipun ternyata S1-nya kampusnya itu di Nangor, tapi kan isinya orang Bandung semua ya. Jadi aku kayak, dan sampai sekarang pun nggak nyesel sama sekali, karena salah satu tujuan aku pilih Unpad, selain dia memang quality-nya bagus, aku bisa belajar banyak budaya, dan hal-hal itu nggak mungkin aku dapetin kalau aku milih PTN di Jabodetabek. Dan Bandung hitungannya menurut aku masih deket banget lah sama Jakarta. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu aku bisa pulang. Jadi kayak mau dibilang merantau, tapi mau dibilang jauh enggak juga. Jadi masih win-win lah buat aku hitungannya, pilih ke Unpad tuh. Tapi waktu sebelum kuliah online nih Kak, pernah ke-trigger bahasa-bahasa anak-anak yang asli Bandung gitu nggak sih? Kan sekarang mereka ada suka Sunda-Sunda tuh kalau ngomong.
kadang tuh malah jadi kebalik-balik ya, orang yang anak-anak di luar Bandung ke anak Jakarta atau mana ke Unpad tuh jadi sok-sok ngomong Bandung tapi salah artinya, terus anak-anak Bandung tuh sok-sok ngomong bahasa, nyoba-nyoba ngomong bahasa Jakarta tapi salah juga artinya. Jadi kayak semester 1 tuh waktunya bahasa tuh nggak jelas gitu. Lu orang Bandung tapi kok ngomongnya salah, ngomong Jakarta, lu orang Jakarta tapi kok sosok ngomong Bandung salah. Aku pernah gitu ya salah pengertian sama temanku. Jadi ternyata di bahasa Bandung tuh rame tuh artinya seru, bukan rame. Jadi tuh waktu itu kayak kita sempat miskom kayak, oh sini yuk tempatnya rame banget, terus pas kita nyampe nggak ada orang, enggak, maksudnya seru banget di sini tuh kayak, oh my god, kayak beda banget tapi justru di situ serunya gitu kan. Berarti ada perbedaan yang mencolok banget ya ketika kuliah online diberlakukan nih sama waktu kuliah masih offline nih. Mungkin suka dukanya apa aja nih Kak? Oh, kuliah offline dan kuliah online. Wah, suka dulu atau duka dulu nih? Bebas. Sukanya fleksibel, udah pasti fleksibel. Kalau dulu kita kuliah di kampus, kayaknya kuliah jam 7 tuh bangun udah harus jam 5 ya, cewek. Karena aku tuh nyatok, kayak biasalah. Harus ini, harus itu, kayak makan dulu, cari sarapan, segala macam. Minimal bangun tuh 1,5 jam lah ya, sampai 2 jam lah untuk bangun pagi kampus. Tapi sekarang kayak kuliah jam 7, bangun 6:30 juga udah sempet banget. Menurut aku kayak bangun udah langsung mandi, langsung depan laptop, langsung kuliah. Itu sukanya lagi multitasking. Kadang kita kuliah di jalan, kalau kepepet ya sambil jalan, atau kalau kepepet juga sambil makan, atau malah kuliah sambil masih hangout sama teman-teman asal bawa laptop juga bisa masih jalan. Yang penting kita ada sinyal bagus dan segala macam, itu sukanya. Terus yang paling excited sebenarnya karena kuliah online ini borderless ya, kita kayak bisa dari berbagai macam daerah dan tempat. Jadi fakultas aku dan Unpad nih banyak banget ngedatengin dosen-dosen dari luar negeri yang super keren banget, yang kayaknya kalau kuliah offline tuh susah banget atau bahkan gak mungkin untuk didatengin ke kampus. Tapi karena ada semua ide online ini ya, kita bisa dapat kuliah dari ketua WIPO, ketua arbitrasi internasional, ketua arbitrasi Singapura. Aku kayak amazed banget, wah kita tuh maksudnya aku tuh cuma mahasiswa biasa tapi aku diajarin sama dia yang sekeren itu. Jadi kayak kalau nggak ada kuliah online kayaknya susah banget untuk dapat kesempatan, kebanggaan juga untuk diajarin sama orang-orang yang sangat berkompeten di bidang. Mungkin itu sukanya. Dan ujian juga makin lebih lebih enteng lah jatuhnya, kayak kita nggak ada lagi kayak gadang suntuk ngafalin itu, mungkin lebih fleksibel juga ujiannya. Benar-benar. Tapi dukanya aku nggak tahu, ini kayak menurut aku ini universal sih, bukan Unpad doang, tapi tugas tuh jadi jauh lebih banyak. Tapi aku ngerti di satu sisi kayak dosen tuh mau kayak ya dosen-dosen kan nggak bisa lihat ya kita belajar atau enggak di rumah, jadi mereka mau kayak ya udah dikasih tugas biar kita belajar, dikasih tugas baca biar kita baca, dikasih tugas bikin jurnal biar kita baca literaturnya. Jadi sebenarnya tugas itu untuk salah satu sarana dosen untuk memastikan kita belajar apa enggak di rumah. Tapi agak keteteran juga kadang-kadang kayak wah ini kalau kuliah offline nih harusnya nggak sebanyak ini tugasnya, suka bingung-bingung gitu kan. Bener banget. Itu dukanya, dan pasti nggak ketemu teman-teman, duka banget. Apalagi aku kemarin ini udah 1 tahun di rumah, baru ngerasain 3 semester di kampus, kangen banget sama Jatinangor, jujur kangen sama teman-temannya. Dan surprisingly ini surprise banget, kangen juga sama dosennya. Kayak gimana ya, rasanya punya keterikatan dengan dosen-dosen yang kita suka, dosen-dosen yang baik, kadang dosen-dosen yang friendly banget atau yang keibuan banget tuh bikin kita kangen aja gitu kalau belajar dari jauh gitu. Mungkin dukanya itu sih, pengen cepet-cepet kuliah offline tapi takut juga, jadi nanti deh nunggu kalau udah membaik di semester ke depan. Semoga membaik ya Kak, biar kita kuliah offline lagi. Tapi tadi saya dengar Kak Abigail ini termasuk orang yang rajin ya, kuliah online. Tapi masih sempat mandi gitu. Biasanya kan kalau mahasiswa lain, wah ada kuliah pagi, ya udah buka laptop aja gitu. Yang penting udah bangun dan absensi gitu, nggak perlu mandi kan.
Aku nggak pede sih kalau harus on cam tapi nggak mandi. Menurut aku virusnya akan bawa ya. Kalau kita langsung buka laptop kan kayak gitu kan, kayak ngantuk. Iya, dan nggak enak juga nggak sih kalau kita, maksudnya kalau dosen udah pasti mandi nggak sih? Kita kayak menurut aku nggak fair aja kalau kita bangun tidur langsung on cam, jangan dosen mandi dulu. Menurut aku tanggungannya harus sama lah, at least gitu. Benar banget gitu. Berarti perbedaan mencoloknya itu 50-50 ya Kak, suka dukanya, kayak dapat ilmu lebih ketika online, dan dukanya juga sama besarnya dengan sukanya gitu. Ini Kak, beralih ke tadi Kakak masuk ternyata melalui jalur SNMPTN. Kalau untuk jalur mandirinya di Unpad itu gimana sih Kak? Soalnya untuk tahun ini kan SNMPTN sudah diumumkan dan SBMPTN juga telah diumumkan. Kalau untuk jalur mandiri di Unpad sendiri itu bagaimana Kak? Oke, jadi kalau kalian mau masuk Unpad, selain SNM dan SBM itu ada 3 jalur masuk lain masuk Unpad. Yang pertama tuh ada Mandiri SMUP. Mandiri SMUP tuh sebenarnya mirip SBM, bedanya kuotanya tuh jauh lebih sedikit. Nah, misalnya kalau nggak salah ingat kuotanya itu 35% sampai 40% tiap fakultas gitu. Jadi itu tergantung kebijakan fakultas masing-masing mau milih berapa banyak anak dari SMUP. Kalau SMUP itu rangkaiannya tes juga, UTBK juga, plus wawancara juga, plus TOEFL juga. Masih mirip SBM sebenarnya, cuman karena ini jalur mandiri, jadi uang pangkalnya itu ditanggung sendiri oleh si pendaftar. Kalau SBM dan SNM kan kita uang pangkalnya disubsidi oleh pemerintah. Ini kita uang pangkalnya bayar sendiri, itu uang pangkal nggak seragam, beda-beda tiap fakultas, ada listnya di SMUP.4 bisa dibaca. Dan jadi bedanya itu mirip SBM, tapi bedanya kita bayar uang pangkal plus biasanya UKT-nya tuh kena UKT golongan yang agak tinggi. Tapi semua masih bisa dinegoin lagi untuk teman-teman yang mau ambil bidik misi. Itu untuk SMUP mandiri. Banyak banget fakultas dan jurusannya kayaknya hampir semua deh, tapi kayaknya nggak 100%. Seingatku 80-90% prodi dan fakultas tuh bisa dimasuk lewat SMUP. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu untuk teman-teman yang punya portofolio, sertifikat penghargaan atau menang lomba non-akademik. Non-akademik itu luas banget, bisa olahraga bisa, kalian seni bisa. Seni itu banyak ya, ada tarik suara, ada gambar, bahkan bisa ada seni lukis, seni apapun. Bahkan ini bisa juga menghafal kitab tuh bisa juga, yang tahfiz Al-Quran itu bahkan bisa dihitung sebagai jalur prestasi asal kalian ada portofolio plus ada sertifikat juara minimal juara 3, juara 2, juara 1, atau kalian mengikuti lomba apapun yang diselenggarakan sama Kemendikbud. Plus di sekolah itu kalian harus kayak kalau bisa 25% mahasiswa yang berprestasi di kelas, jadi kayak 25% teratas gitu. Tapi jalur prestasi sama aja kayak ngelihat SNM, tapi ini yang lebih dilihat kayak non-akademiknya gitu, prestasinya. Itu jalur prestasi. Sama terakhir kelas internasional. Sebenarnya kelas internasional ini mirip SMUP, mirip mandiri, tapi itu plus kalian harus dites TOEFL dan pengetahuan bahasa Inggris. Nanti biasanya kalau udah masuk kelas internasional ini di fakultasnya kalian ini dapat bukan kelas internasional, tapi kelas yang kayak semi internasional juga. Misalnya dapat literaturnya lebih banyak bahasa Inggris, atau dosen-dosennya lebih kayak ngotak aktifnya pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya dia mirip SMUP, bedanya kalian harus tes bahasa Inggris. Itu sih paling 3 jalurnya selain SNM dan SBM. Tapi untuk jalur mandiri semuanya dikenakan uang pangkal kan ya? Iya, kena uang pangkal, tapi tetap beda-beda standarnya tiap fakultas. Tiap fakultas atau tiap prodi itu Kak biasanya? Fakultas aku cuma satu ya. Fakultas aku cuma fakultas hukum. Kalau Ilkom ya beda-beda lagi tiap program studi biasanya. Karena kalau biasanya banyak praktikum itu biasanya lebih tinggi karena kan ada biaya operasional, biaya alat. Tapi kalau yang fasum biasanya cenderung lebih rendah. Karena gitu sih kan, saya baru tahu juga ternyata jalur mandiri Unpad ini nggak cuma tes jalur mandiri 1 aja, ternyata ada 3 tahapan sampai ke kelas internasional tadi gitu.
Kalau boleh tahu sekarang berarti kakak udah libur, nanti masuk semester berapa kak? Aku masuk lagi semester 7 berarti. Semester 7, berarti udah ada semacam pencalonan program KKN dah? Aku lagi ikut KKN sekarang, karantina KKN. Tapi pelaksanaannya masih suka bimbang karena kemarin udah berencana sosialisasi offline, tapi tiba-tiba PPKM, terus kayak aduh masih bisa offline nggak ya, masih bisa datang. Kan aku rencananya tuh mau datang sosialisasi ke ibu-ibu kecamatan dan kelurahan gitu ya, tapi harus social distancing, jadi kayaknya semua kampus deh KKN ini lagi bimbang nih, aduh offline online. Tapi udah berjalan tuh kak KKN-nya? Udah berjalan, mungkin akan di hybridin lagi ke online, mengingat PPKM katanya sampai Agustus ya, jadi lama banget. Ya benar. Berarti cukup susah tuh kayak kalau online tuh? Serunya hilang sih sejujurnya, karena excited kan, wah bener. semester 6 nih, waktunya KKN gitu kan, kesana kesini, tapi kayak harus diredam lagi, oke terima aja online dulu nggak apa-apa, yang penting pengabdian masyarakatnya tetap dapat lah ya, Benar-benar online itu. Soalnya tadi tuh saya baca artikel bahwa Unpad sudah meresmikan sekian ribu mahasiswa untuk melaksanakan program KKN gitu. Berarti saya kira di semester baru di jalan, ternyata sudah berjalan ya kak program KKN-nya? Sudah berjalan. Sudah terhitung berapa lama tuh kak? Kalau KKN di Unpad itu berjalannya di akhir, ini kan aku semester 6 ya. Di 4 sampai 5 bulan itu aku tetap belajar mata kuliah, nanti habis mata kuliah semua selesai baru KKN mulai, jadi kurang lebih aku KKN prosesnya baru 3 minggu ya, baru 3 minggu, masih sampai Agustus nanti baru mulai berarti ya kak? Baru mulai. Untuk tema yang KKN yang kakak pilih sendiri itu berhubungan nggak dengan Fakultas Hukum? Aku pilihnya berhubungan, jadi waktu kita dikasih list itu ada 200 judul, overwhelming banget milihnya, ini mau apa ya, tapi menurut aku karena aku udah punya basic hukum, jadi kenapa nggak aku kasih give back lagi ke masyarakat. Aku susah-susah belajar hukum, terus ntar aku memilih topik KKN yang kayak nggak berhubungan, takutnya ilmu aku nggak kepake, jadi aku pilih judulnya sosialisasi partisipasi politik perempuan. Jadi KKN aku tuh harusnya nanti goalsnya adalah untuk mensosialisasi ibu-ibu, sosialisasi teman-teman wanita, biar kalian tuh punya loh hak politik, kalian tuh punya loh kuota untuk ada di partai politik, kuota untuk ikut pemilu, jadi jangan sampai perempuan itu ketinggalan lah dalam hal kenegaraan. Sampai sekarang masih ngomongin proker-proker gitu nggak sih ya kak, soal KKN? Bener. Oke nih kak, dengar aku tadi juga baca artikel tentang Unpad bahwa mulai semester depan akan ada program baru dari Kemendikbud bahwa mahasiswa ITB dan Unpad akan melaksanakan perkuliahan lintas kampus. Jadi mahasiswa ITB bisa kuliah di Unpad dan mahasiswa Unpad juga sebaliknya gitu. Tapi tetap menjalani status mahasiswa mereka berasal dari universitas itu sendiri. Nah, gimana tanggapan kakak tuh? Tanggapan aku sih sebenarnya ini rencananya tuh desas-desusnya udah cukup lama ya, sejak Kemendikbud tuh bilang ada program kampus merdeka. Tapi aku awal dengar beritanya juga surprise, kayak bisa lintas univ juga ternyata, karena dulu kan desas-desusnya cuman misalnya hukum boleh belajar Vkom, hukum boleh belajar MIPA, tapi sekarang bisa lintas universitas. Menurut aku keren banget, karena mungkin mengingat fakta bahwa Unpad dan ITB di Nangor tuh sebelahan ya, literally sebelahan. Dan di Nangor tuh kan kayak banyak ada Nangor tuh dalam tanda kutip tuh kayak satu komplek kampus gitu, ada Kopin, ada IPDN. Jadi menurut aku program kampus merdeka ini sangat menguntungkan Unpad dari segi geografis juga, kayak kita bisa kerja sama kampus di kiri kanan kita dan nggak ada kesulitan sama sekali. Apalagi kalau tetap online ya, maksudnya kayak kalau online justru bisa lintas kemana-mana nggak sih? Jadi menurut aku kalau program kampus merdeka ini jalan seru banget, karena SKS kita tuh tetap dihitung. Kayak kita ambil 9 SKS, pakai 3 matkul dari matkul ITB, itu masih akan tetap dihitung di kita. Dan kalau aku baca itu pilihan prodinya banyak banget. ITB menyediakan 80-an prodi untuk dipilih, Unpad juga menyediakan 111 prodi untuk dipilih. Jadi menurut aku bener-bener
lintas banget, bener-bener diverse banget. Siapa tahu nanti aku juga bisa belajar apa ya, teknik gitu di ITB-nya, atau belajar seni rupanya, kan terkenal ya PSRD-nya. Jadi kayak dalam tanda kutip ya, orang ITB yang nggak kesampaian masuk Unpad atau anak-anak Unpad yang nggak kesampaian masuk ITB bisa tetap ngerasain mata kuliahnya dan tetap dihitung jadi nilai. Menurut aku keren banget sih. Dan kenalannya sih pasti banyak orang milih masuk itu juga biar nyari teman nggak sih, selain nyari ilmu, nyari koneksi, biar ada lah teman-teman baru di ITB dan Unpad. Semoga itu pas offline ya bisa dilakuin ya, karena kampusnya sebelahan. Kalau online guys seru tapi kurang greget gitu, nggak ketemu. Bener banget. Teman online. Soalnya kapan lagi masuk ITB gitu kan, kapan lagi masuk. Bener. Jadi enakan offline gitu. Tapi fun fact, aku nggak kuliah di ITB pun aku suka makan di kantin ITB. Oh gitu. Karena kantin ITB nggak tahu ya, namanya juga explore Jatinangor. Dan kadang-kadang anak ITB juga banyak yang suka makan di kantin Unpad, makanya gitu tuh kayak duduk sebelah itu nggak kenal, oh dia bawa apa name card ITB-nya gitu, terus stiker di tasnya ITB. Jadi kayak karena di Nangor kan kayak kota kecil lah, jadi kayak kota pelajar, kayak sah aja kita mau kemana-mana, masih kayak sangat-sangat normal aja gitu. Berarti aslinya sebenarnya dua universitas ini udah lintas kantin ya Kak? Benar, udah lintas makan. Udah lintas kantin duluan nih sebelum lintas kampus. Benar. Oke nih Kak, sebelum ke pertanyaan terakhir, aku mau beri kesempatan buat audiens yang ingin bertanya terlebih dahulu ke Kak Abigail. Oke teman-teman audiens, apa ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya, silahkan dinyalakan kamera. Izin bertanya. Langsung aja pertanyaannya. Iya, silakan. Oke Kak, jadi perkenalan diri dulu ya, nama aku Kinasi Kak. Jadi aku mau nanya nih, kira-kira kalau di Unpad sendiri itu ada program beasiswa gak Kak? Terus kalau misalkan ada, yang Kakak tahu itu program beasiswanya apa aja Kak? Makasih. Ini langsung dijawab. Di Unpad itu yang aku tahu ya, berdasarkan pengetahuan aku, program beasiswa itu banyak banget, tapi nggak akan kayak misalnya rektor Unpad pengumuman ada beasiswa ini, tapi lebih ke fakultas kamu, BEM-nya itu advokasinya sejauh mana. Kalau di BEM aku sendiri itu hampir setiap hari ada info beasiswa baru. Kalau nggak setiap hari, pokoknya 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Jadi aku nggak pernah kekurangan info beasiswa. Bedanya mungkin kadang banyak info beasiswa tenggelam tuh karena misalnya postingan-postingan di grup angkatan tuh cepat banget, tapi sebenarnya kalau mau dicari tuh banyak banget, sampai kayak waktu itu di awal-awal semester aku, teman-teman aku tuh sampai lomba kayak berebutan bikin CV, ayo bikin CV, karena serame itu mau apply kemana, cuman mungkin balik lagi ke kriteria yang mana yang kita bisa penuhin. Misalnya ada yang mau IPK minimal atau SKS minimal atau keahlian minimal. Nah, kalau mau ditanya beasiswa apa, beasiswanya banyak banget, hampir dari semua bank tuh ada, seingat aku BCA, BNI, BTN, BNI Syariah. Itu ini nggak apa-apa disebut merek, cuman maksudnya brand-brand bank tersebut banyak banget ngasih beasiswa, bahkan bukan cuma dari bank ya, kayak ini Edifatar aja kemarin ada beasiswa. Jadi sebenarnya pinter-pinter kitanya aja nyari info, tapi menurut aku advokasi dari tiap BEM itu sangat-sangat penting, dan sejauh ini aku amazed sama BEM aku, rame banget info beasiswa. Jadi kalau emang mau niat cari, bisa tanya ke BEM dan pasti ada opsi beasiswa. Ini gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi teman-teman audiens, apakah ada yang bertanya lagi? Ya ada. Oke, mungkin aku nih ke pertanyaan terakhir. Pesan yang ingin kakak sampaikan untuk teman-teman calon mahasiswa di dalam memilih kampus UGM harus gimana? Oke, pesan untuk teman-teman maba yang baru mau milih kampus, menurut aku yang pertama, di zaman sekarang ini ya, kayak makin lama orang-orang tuh makin kayak lomba, aku berhasil masuk SNM, aku berhasil masuk SBM, aku berhasil masuk kampus favorit. Dan menurut aku semua itu tuh cuman untuk prestis belaka ya, tapi semuanya balik lagi ke kayak gimana kalian ngejalanin kehidupan kalian di kampus itu. Karena tanpa dipungkiri juga banyak orang-orang yang masuk
kampus ternama, mungkin kampus nomor 1, nomor 2 di Indonesia, tapi nggak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Ada juga yang masih udah masuk kampus A, yang favorit semua orang, tapi ternyata dia males saat di kampusnya, dia nggak ngerjain tugas, dia nggak belajar, dia nggak ikut organisasi. Tapi ada juga yang masuk kampus yang mungkin least favorite, nggak terlalu favorit, tapi dia aktif ikut tim, aktif organisasi, dan rajin dalam belajar. Jadi menurut aku kampus itu bukan tujuan utama nanti kita adalah ke dunia kerja, tapi kampus itu jadi sarana. Jadi percuma kalian masuk kampus favorit tapi kalian nggak memanfaatkan sarana tersebut. Tapi kampus favorit itu dapat menjadi sarana yang baik, sarana yang sangat mumpuni kalau kalian manfaatkan dengan baik. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, pilihlah fakultas dan jurusan yang sesuai hati kalian. Jangan ikut-ikutan, apalagi kayak bucin-bucinan ke pacar, terus pacar aku masuk hukum fix, atau pacar aku masuk MIPA, aku masuk MIPA fix. Terus gimana tuh belajar IPA-nya kalau nggak bisa dan nggak suka gitu kan. Jangan sampai menyesal di tengah-tengah, karena masuk kuliah itu pakai daya dan dana. Akan sangat disayangkan sekali kalau di tengah-tengah semester kalian harus berhenti, atau di tengah-tengah semester kalian harus pindah, transfer ke kampus atau fakultas lain. Jadi sayang-sayang umur, dipikir benar-benar, dipikir matang-matang apa yang kalian pengen belajar sampai 4 tahun ke depan dan kalian gak akan bosan, atau apa yang kalian pengen kerjakan nanti setelah kalian kuliah, karena ilmu-ilmu di kampus itu nggak mungkin nggak kepake. Jadi pilih apa yang kalian mau, apa yang kalian senang, jangan ikut-ikut orang, dan pilihlah kalian yang kalian cinta gitu. Aku dari awal pengen banget masuk fakultas hukum, dan aku nggak bilang hukum itu gampang saat aku belajar hukum di kampus, tapi susah-susahnya aku nggak pernah kayak kalau gitu gue ambil ini, kalau gitu gue ambil itu. Saat aku menemukan hal yang susah di fakultas yang aku cinta, jatuhnya aku berusaha, bukan aku ngedumel. Jadi kayak ya udah, aku emang suka, tapi kalau materinya susah ya udah coba dipelajarin aja. Mindsetnya lebih diubah ke jangan ngeluhin segala sesuatu, tapi belajar mendalami apa yang kalian cinta. Karena kalau kalian cinta, kalian nggak akan ngedumel sih pundak gitu. Jadi semangat untuk milih kampusnya, semoga dapet jodoh kampus yang terbaik. Amin. Bener banget sih Kak, intinya para calon mahasiswa harus bertanggung jawab dengan pilihan mereka masing-masing tentunya. Soalnya banyak banget sekarang zaman sekarang dari semester 3 udah nggak terus kayaknya salah jurusan deh. Bener. Aduh salah jurusan, mau nikah aja. Iya. Baru dikasih tugas gitu mau nikah pikirannya. Oke Rika, baik itu dia bincang-bincang sama di kampus episode Unpad. Terima kasih kepada Kak Abigail yang sudah meluangkan waktunya bersedia menjadi narasumber kami. Semoga lancar terus Kak ke depannya perkuliahannya, segala kegiatan lainnya. Terima kasih juga kepada tim yang bertugas dan para audiens. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel edukata.id biar nggak ketinggalan informasi pendidikan lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.